Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mahmudah Dewi Etmawati selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami dengan judul teori-teori komunikasi interpersonal. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Budiatna dengan NIM 24514000020 dan ini rekan saya. Saya Edi Saputra, NIM saya 24514000001. Dan saya Sima Khulubijanah dengan NIM 24514000007. Untuk yang pertama, yaitu teori interaksi simbolik. Dalam teori ini merupakan suatu hubungan komunikasi antar individu yang saling keterkaitan atau menguntungkan. Jika komunikator merasa untuk menyampaikan informasinya dan komunikan juga merasa untung dengan komunikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa teori ini berhasil dilakukannya. 2. Teori fundamental interpersonal relationship orientation atau VIRO. Teori ini ditemukan pada tahun 1960 untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana seorang memasuki kelompok karena adanya 3 kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, control, dan attention. Teori VIRO memiliki kesinambungan dari yang diuraikan oleh Craighan dan Wright bahwa ada 2 dimensi interpersonal yang mempengaruhi keefektifan suatu kelompok, yaitu kebutuhan interpersonal dan proses interpersonal yang diliputi keterbukaan atau disclosure, percaya, dan empati. Asumsi dasar dari teori ini adalah suatu individu terdorong untuk memasuki suatu kelompok karena didasari oleh beberapa hal, yaitu A. Inclusion, yaitu keinginan seseorang untuk masuk dalam suatu kelompok. B. Control, yaitu suatu sikap seseorang untuk mengendalikan atau mengatur orang lain dalam suatu kelompok. C. Affection, yaitu suatu keadaan di mana seseorang ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok yang lain. 3. Teori produksi pesan. Teori ini menjelaskan tentang cara seseorang mengorganisasikan pengetahuan dengan pikiran dan menggunakannya untuk membentuk pesan. Kemudian menjelaskan bagaimana produksi pesan dan penerimaan pesan mempunyai 3 masalah psikologis. Pertama, yang berfokus pada penjelasan mengenai sifat individu atau trend explanation. Kedua, penjelasan mengenai situasi dan keadaan atau state explanation. Dan ketiga, penjelasan mengenai proses dan pengembangan atau proses explanation. 4. Teori atribusi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menemukan apakah perilaku tersebut disebabkan berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut baik secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini bahwa di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruhi oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar. Maksudnya, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. 5. Teori konstruktivisme. Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibandingkan dengan orang lain. 6. Teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan nonverbal merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain, sehingga seseorang tersebut yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya.
komunikasi interpersonal, tindakan biasanya melibatkan kata-kata verbal dan perilaku nonverbal yang dilakukan dalam situasi interaksi. Teori tindakan dapat mencakup beberapa elemen penting seperti niat, makna, dan efek dari komunikasi tersebut. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pesan diterima dan diinterpretasikan oleh pihak lain dalam komunikasi dua arah. 13. Teori reduksi ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan noda satu teori komunikasi yang membahas tentang strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif serta perilaku dengan pencarian informasi menempuh komunikasi dengan orang lain. 14. Teori etika. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda tergantung pada persepsinya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditunjukkan kepada satu atau dua aspek wajah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi pesan. Untuk berikutnya nomor 15, teori penghubung dialek. Teori ini berpendapat bahwa dalam suatu hubungan terdapat tiga dialektik atau rangsangan keinginannya, yaitu integration, separation, stabilization, dan expression privasi. Nomor 16, teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Teori ketentuan sikap. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perhatiannya terhadap penampilan perilaku yang pada giliran fungsi sikap yang dimilikinya terdampak pada perilaku serta kaidah subjektivitas yang dimiliki. Teori ACT. Teori ini berasumsi bahwa kognisi tingkat tinggi merupakan satu sistem yang tunggal. Isu pokok dalam pikiran tingkat tinggi ialah kontrol kognisi, yakni apa yang mengarahkan pikiran serta apa yang mengendalikan perubahan dari satu pikiran dan pemikiran lain. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang. Ketidaknyamanan ini akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Untuk yang terakhir, teori elaborasi. Teori elaborasi dalam komunikasi interpersonal adalah sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu mengembangkan dan memperkaya pesan dalam proses komunikasi. Teori ini berfokus pada cara orang menyusun, memproses, dan menanggapi informasi yang disampaikan oleh lawan bicara. Proses ini melibatkan elaborasi, yaitu pemberian penjelasan tambahan, klarifikasi, atau pengayaan informasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, cakep. Dimakan di Kota Batu, cakep. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum